Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan membuat video mengenai penjajahan Jepang di Indonesia. Sebelum pembahasan lebih lanjut, perkenalkan terlebih dahulu, saya Nurul Hidayah, nomor absen 25. Saya Rena Karisma, nomor absen 30. Nah, di sini kami akan membahas mengenai kebijakan-kebijakan Jepang di Indonesia, dampak-dampak positif dan negatif dari kebijakan tersebut, serta alasan mengapa kita lebih memilih untuk dijajah Jepang daripada tidak dijajah Jepang. Langsung saja ke pembahasannya. Yang pertama, Jepang itu berkuasa di Indonesia sekitar 3,5 tahun. Lalu Jepang datang ke Indonesia pada tanggal 11 Januari 1942. Nah, Jepang sebagai negara yang lolos dari krisis ekonomi ini menginvestasikan sebagian besar hartanya ke Indonesia yang saat itu bernama Hindia Belanda. Nah, namun karena perbedaan dari sekutu dalam Perang Dunia Kedua itu menyebabkan Jepang mempunyai kesadaran berpikir bahwa untuk menguasai wilayah Indonesia atau yang saat itu bernama Hindia Belanda. Nah, langkah awal yang diambil oleh Jepang yaitu menyerang Tarakan yang berada di Kalimantan Timur. Saat itu, Jepang berhasil menguasai Tarakan, tapi tidak hanya itu, Jepang melanjutkan serangan ke wilayah lainnya seperti Balikpapan yang terjadi pada tanggal 24 Januari 1942. Selanjutnya ada Pontianak pada tanggal 29 Januari 1942. Terus ada Samarinda yang terjadi pada tanggal 3 Februari 1942. Dan yang terakhir ada di Banjarmasin, terjadi pada tanggal 10 Februari 1942. Nah, selanjutnya kita akan menuju ke kebijakan yang diterapkan oleh Jepang saat di Indonesia. Yang pertama, kebijakan di bidang sosial. Jepang menerapkan kebijakan Romusa atau yang saat itu dikenal sebagai kerja paksa. Kerja paksa tersebut dilakukan dalam pembangunan proyek dan infrastruktur bagi Jepang. Romusa saat itu dilakukan tanpa memperhatikan hak-hak asasi manusia dan tanpa memperhatikan kesejahteraan rakyat. Banyak juga Romusa yang meninggal karena kelaparan, penyakit, kelelahan, dan kekerasan. Selanjutnya yang kedua ada di bidang pemerintahan. Jepang menerapkan kebijakan pemerintahan yang bertujuan untuk mengendalikan pemerintahannya di Indonesia dengan membagi pemerintahan. Yang dimaksudkan di sini yaitu memberikan kewenangan ke satu titik untuk mengawasi dan memerintah daerah, serta merekrut dari berbagai pihak seperti Belanda, Cina, dan Indonesia. Yang ketiga ada di bidang kebudayaan. Nah, di bidang kebudayaan ini Jepang menerapkan untuk bertujuan menghapuskan pengaruh budaya yang berbau barat dan menemukan nilai-nilai. Selain itu, Jepang menghapuskan bahasa Belanda yang digantikan dengan bahasa Indonesia. Jepang menghapus bahasa Belanda dan menggantikannya dengan bahasa Jepang. Nah, namun walaupun seperti itu,
Jepang tetap mengizinkan Indonesia untuk menggunakan bahasa Indonesia. Nah, penggunaan bahasa Indonesia tersebut akhirnya bisa digunakan sebagai bahasa pengantar di sekolah dan menjadi bahasa nasional. Selanjutnya ada dalam bidang ekonomi, Jepang menguasai berbagai Jepang menyita hasil perkebunan, bank, terus juga ada perusahaan yang saat itu dimiliki oleh pemerintah kolonial Belanda. Ya. Jepang juga mewajibkan rakyat Indonesia untuk mempunyai keterampilan dalam perkebunan. Hal tersebut dilakukan supaya Jepang memerintahkan rakyat Indonesia supaya rakyat Indonesia tersebut bisa melakukan penanaman tanaman yang dibutuhkan oleh Jepang, yaitu tanaman jarak pagar dan kapas. Selanjutnya ada di bidang militer. Nah, di bidang militer ini Jepang menerapkan mendirikan organisasi militer maupun semi militer yang melibatkan rakyat Indonesia. Di antaranya ada Heiho, terus ada PETA, terus ada Seinendan, dan yang terakhir ada Geguyun. Selanjutnya yang akan kita bahas yaitu mengenai dampak negatif dan dampak positif dari kebijakan tersebut. Dampak negatif yang akan disampaikan oleh teman saya yaitu Rena Karisma. Iya, jadi dampak negatif dari penjajahan Jepang ini sendiri yang pertama yaitu rakyat Indonesia mengalami kemiskinan, kelaparan, kekerasan yang diakibatkan oleh kekurangan pangan, terus juga kekurangan obat-obatan dan fasilitas kesehatan yang kurang memadai. Selain itu, rakyat Indonesia juga mengalami kesengsaraan akibat eksploitasi yang dilakukan oleh Jepang. Selain itu, rakyat Indonesia juga menjadi korban kekerasan seksual dan pelecehan moral oleh tentara Jepang sendiri. Nah, selanjutnya menuju ke dampak positif. Dampak positif dari kebijakan Jepang di Indonesia, diantaranya itu seperti rakyat Indonesia mendapatkan peluang untuk belajar bahasa Jepang dan mengenal budaya Asia lainnya. Yang kedua yaitu Jepang mempunyai inspirasi untuk menumbuhkan semangat nasionalisme dan anti-kolonialisme melalui sastra dan budaya. Dan yang ketiga yaitu rakyat Indonesia mempunyai pengalaman militer yang berguna untuk mempersiapkan diri dalam perjuangan kemerdekaan. Nah, yang terakhir yang akan kita bahas yaitu alasan mengapa kita lebih memilih Indonesia lebih baik dijajah oleh Jepang daripada tidak dijajah oleh Jepang. Nah, jika kita dilihat dari bidang sosial, itu bisa kita lihat dengan sistem kerja paksa. Dari sistem kerja paksa tersebut menjadikan rakyat Indonesia untuk lebih disiplin dan lebih menerapkan suatu kerjasama. Nah, selain itu, jika kita lihat dari segi pemerintahan, kita juga bisa belajar dengan mencontoh yang diterapkan oleh Jepang yang bagaimana tata cara mengelola pemerintahan yang benar. Nah, saat itu kan Jepang membagi kekuasaan dengan berbagai macam daerah.
itu bukan bermaksud untuk memperdayakan Indonesia, tetapi hal tersebut menjadikan peluang untuk rakyat Indonesia tersebut belajar mengenai cara pengelolaan pemerintahan. Selanjutnya, jika dilihat dari segi ekonominya, rakyat Indonesia itu lebih belajar bagaimana sih cara mengelola pertanian berskala besar. Lah, kebijakan yang diterapkan Jepang ini bisa berpengaruh positif terhadap rakyat Indonesia ke depannya saat akan merdeka melalui ilmu-ilmu yang diterapkan oleh Jepang. Nah, jika kita lihat dari kebijakan di bidang militer itu pemuda Indonesia menjadi lebih siap untuk menghadapi perjuangan kemerdekaan untuk masa yang akan datang. Nah, selain itu, jika kita lihat dari segi kebudayaan, di bidang kebudayaan itu yang tadinya bahasa Belanda itu dominan, nah sekarang itu kan digantikan oleh bahasa Jepang. Nah, karena rakyat Indonesia dibolehkan menggunakan bahasa Indonesia sebagai pengantar pelajaran di sekolah. Nah, selain itu juga bahasa Indonesia ini dijadikan sebagai bahasa nasional. Nah, dengan bahasa Indonesia yang dijadikan sebagai bahasa nasional itu, karena kan bahasa Indonesia itu kayak dijadikan sebagai bahasa pemersatu pemersatu bangsa Indonesia. Nah, jadinya dengan adanya Jepang, rakyat Indonesia itu bisa bersatu, salah satunya juga menggunakan bahasa Indonesia. Selain itu, alasan kami berdua memilih lebih baik dijajah oleh Jepang daripada tidak dijajah oleh Jepang, karena kita juga berpandangan untuk jika kita tidak dijajah oleh Jepang, kemungkinan kemerdekaan itu bisa tidak tepat pada tanggal 17 Agustus 1945. Mungkin penjajahan Jepang mungkin kemerdekaan Indonesia bisa tertunda dan tidak terjadi secepat itu. Nah, demikian yang dapat kami sampaikan. Dari hal tersebut, meskipun banyak sekali penderitaan yang dialami rakyat Indonesia, tetapi juga mempunyai dampak positif yang dialami oleh bangsa Indonesia pasca dijajah oleh Jepang. Nah, sekian dari kami. Maaf bila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.